Agar kiranya video Mimin naik lagi rekomendasinya, dibantu komentar dan like-nya ya bosku. Terima kasih, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. 157. Setelah kejadian yang tidak terduga itu, keputusan juga terlihat mendadak diambil dan masa liburan 1 hari yang juga berakhir. Tidak tahu bagaimana keluarga C, keluarga Ashifa berbicara pada keluarga Danu yang pasti mereka merasa tidak enak dengan Danu dan apalagi Shira dan Abian ternyata ada hubungan. Namun pada nyatanya sekarang mereka sudah berada di dalam mobil yang akan kembali ke Jakarta dan pasti tanpa keluarga Danu yang tidak tahu kapan Danu akan pulang bersama istri dan anaknya. Ashifa seperti biasa duduk bersama Rafa. Dengan Rafa yang sudah tertidur mungkin sangat lelah. Ashifa memperbaiki selimut suaminya dengan mengelus rambut suaminya dengan Ashifa yang tersenyum. Ashifa melihat ke sekitarnya di dalam minibus itu. Karena memang sudah malam, jadi memang semua pada tidur. Namun ada yang mencuri perhatiannya yaitu saat melihat ke bangku belakang di mana C dan Abian yang tidak tertidur. Namun keduanya tampak asing. Meski duduk bersebelahan, namun Z yang duduk di bagian jendela hanya melihat ke jendela dengan wajahnya yang terlihat murung. Sama dengan Abian yang juga melihat ke sampingnya dan terlihat diam. Keduanya padahal sudah menikah dan malah tampak terlihat sangat asing membuat Ashifa menghela napas seperti tahu apa yang ada di pikirannya. Rafa membuka matanya dan langsung melihat ke arah istrinya. Ashifa kenapa belum tidur? Tanya Rafa membuat Ashifa mengalihkan pandangannya langsung dan melihat ke arah suaminya. Belum mengantuk, jawab Ashifa. Rafa yang terlihat mengantuk mengusap-usap punggung tangan istrinya dengan jarinya. Lagi lihat apa? Tanya Rafa yang tahu jika tadi Ashifa memerhatikan sesuatu. Namun saking malasnya badannya bergerak Rafa memilih untuk tidak melihatnya. Tidak lihat apa-apa. Jawab Ashifa yang langsung memeluk lengan Rafa dan bersandar pada dada Rafa yang ingin bermanja dan Rafa pun merangkul bahu sang istri. Kamu harus istirahat, pasti kamu sangat lelah, ucap Rafa. Iya Kak Rafa, sahut Ashifa yang memejamkan matanya perlahan mencoba untuk tidur. Pernikahan Kak Abian dan Z sangat mendadak dan tidak ada rencana. Masalah perasaan mereka berdua tidak ada yang tahu. Namun ternyata Kak Abian punya hubungan dengan Shira dan sampai tahap rencana pernikahan dan dengan tiba-tiba adanya pernikahan antara Z dan Kak Abian. Bagaimana keduanya akan melakukan perjalanan rumah tangga mereka nantinya, batin Ashifa yang harus kepikiran dengan matanya yang kembali terbuka. Sayang tidurlah, jangan berpikir terus, ucap Rafa dengan suaranya yang diayun yang tahu istrinya bangun walau dia tidak melihatnya. Ashifa mengangkat kepalanya dan melihat suaminya dengan mata suaminya yang satu yang tampak mengantuk. Ashifa melihat di sekitarnya, dipastikan aman lalu langsung mencium pipi suaminya. Membuat Rafa mendengus dengan tersenyum. Sudah mau tidur? Sahut Ashifa memeluk Rafa dengan erat dan Rafa pun memeluk istrinya lebih erat lagi dengan leher Rafa yang berada di kepala Ashifa. Ashifa mau tidak mau harus tertidur. Karena kasihan Rafa yang hanya menunggunya tertidur. Setelah perjalanan akhirnya minibus itu sampai dengan selamat yang mana sebelumnya tadi sudah mampir di rumah Randy untuk mengantarkan Randy, Rania, Willow Daddy, Lulu dan Roni dan keluarga Rafa tidak mampir lagi dan langsung pulang. Satu persatu turun dari bus dan termasuk Abian yang juga turun dari bus. Abian kita bukannya harus membicarakan masalah kamu dan Z, ucap Sofia yang langsung membuka topik yang padahal masih berada di depan rumah. Mah kita sebaiknya masuk dulu. Kita bicara di dalam, sahut Sania. Iya Kak Sania benar, kita bicara di dalam saja, sahut Rafa. Apapun yang ingin dibicarakan. Aku sama Z sudah menikah dan kami sah menjadi suami istri dan untuk semua ini sudah tidak ada gunanya. Orang tuaku kebetulan ada di Jakarta. Aku akan mengatakan kepada mereka mengenai pernikahan ini dan mungkin mereka pasti sudah tahu dari keluar Om Danu. Jadi tolong beri aku waktu untuk menyesuaikan diri dengan pernikahan ini, ucap Abian dengan raut wajahnya yang kelihatan dan tidak ada semangatnya sama sekali dan Z sendiri hanya diam saja. Kalau begitu saya permisi dulu. Saya juga harus pulang, ucap Abian yang langsung ingin pergi. Apa maksud kamu Abian? Ucap Rafa yang membuat Abian tidak jadi melangkah. Setelah kamu dengan gentleman yang mengambil alih hukuman untuk Z bahkan menikahinya dan sekarang kamu bilang apa ingin menyesuaikan apa?
Apa itu artinya setelah menikahi dan kamu tidak bertanggung jawab dengan pernikahan ini? Apa menurut kamu pernikahan ini main-main? Ucap Rafa yang berbicara sangat serius. Kamu menunjukkan dirimu seperti orang yang sangat gentleman di depan semua warga dan sampai sini seolah kamu membuat perbedaan dalam kejadian di desa dan di sini yang artinya terjadi di desa ya terjadi dan tidak disangkut pautkan di sini, lanjut Rafa. Sebagai kakak dengan apa yang dikatakan Abian membuatnya tersinggung yang artinya Abian menyalahkan Z atas kejadian itu dan menikahi adalah pertanggungjawaban dan setelah itu adiknya diabaikan. Kak Rafa, tenang dulu. Ashifa mencoba untuk menenangkan suaminya yang mulai emosi. Situasiku sulit Rafa, aku mohon pengertiannya. Banyak masalah yang harus aku selesaikan. Aku harus menjelaskan pada orang tuaku dan aku juga harus bicara dengan kepala dingin pada keluarga. Shira maksudmu? Sahut Rafa memotong pembicaraan Abian, kau sekarang masih berusaha dalam meyakinkan apa? Apa setelah keluarga Shira yakin dan memaafkanmu, kau melanjutkan hubunganmu dengannya? Jika kau ada niat seperti itu kenapa kau menikahi adikku? Ucap Rafa menekan suaranya yang emosinya naik satu tingkat. Kau yang membuat semuanya menjadi seperti ini. Kau sudah tahu memiliki calon istri. Tetapi kau membawa adikku ke rumahmu dan setelah kau dituduh dan mendapat fitnah, kau dengan sok-sokan ingin menikahinya dan sekarang kau berpikir hanya untuk menyelamatkan hubunganmu dengan Shira, ucap Rafa menekan suaranya. Sementara Ashifa terus menggenggam tangan Rafa agar Rafa bisa mengontrol dirinya. Bukan itu maksudku Rafa, aku bawa orang tuamu kemari dan selesaikan dengan keluarga. Aku akan menghabisimu sekarang jika kau berani mempermainkan adikku dengan pernikahan yang kau ciptakan sendiri, tegas Rafa dengan emosi. Z memilih masuk rumah daripada hatinya semakin dicabik-cabik dengan sikap Abian dan kata-kata Abian yang benar apa kata Rafa. Abian seolah menyalahkan dirinya. Z, panggil Sania yang juga menyusul ikut masuk bersama dengan Akila. Abian kamu menikahi putri dari rumah kami dan kami memberi izin untuk pernikahan itu. Mohon jangan kecewakan keluarga kami. Z masih terlalu muda untuk menikah. Jadi jangan membuat putri di rumah ini mengalami masa-masa sulit karena pernikahan ini, ucap Sander yang harus tegas. Karena memang sudah berhubungan dengan pernikahan dan tidak bisa dianggap main-main lagi. Baiklah, aku akan bicara masalah ini pada mama dan papa. Dan akan membahas kehidupanku dengan Z. Aku menikahinya dan aku tahu ilmu pernikahan. Aku juga mengerti dengan pernikahan yang tidak main-main dan aku menikahinya yang artinya bertanggung jawab padanya. Karena dia sudah istriku, jadi mohon untuk tidak salah paham, ucap Abian dengan berbicara pelan-pelan. Agar tidak ada yang emosi. Aku hanya ingin tidak ada perselisihan di antara semuanya. Jadi mohon untuk setiap pengertiannya. Aku permisi. Ucap Abian yang menundukkan kepalanya dan langsung pergi. Rafa terlihat masih tidak bisa mereda emosinya dengan mengepal tangannya. Rafa, kendalikan diri kamu. Untuk masa seperti ini kamu tidak boleh terlalu emosi. Kamu harus ingat dia sudah menjadi adik iparmu, ucap Sofia yang memberikan anaknya masukan. Benar kata Mama Kak. Sekarang Kak Rafa, ayo kita masuk, ucap Ashifa yang mengajak suaminya. Ayo kita masuk saja sebaiknya. Sahut Sander dan semuanya mulai masuk ke dalam rumah untuk meredakan diri masing-masing. Bersambung 158. Mama sudah dengar semuanya dari keluarga Shira Abian. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa, ucap Fanya. Abian memang mengatakan apa yang terjadi pada orang tuanya saat begitu sampai. Namun baru saja ingin menjelaskan. Fanya menyetop yang memang dia dan suaminya sudah tahu semuanya. Tetapi semua itu hanya fitnah mah. Aku tidak melakukan apapun yang telah dituduhkan kepadaku, ucap Abian menjelaskan pada orang tuanya. Kalau itu hanya fitnah, kenapa kamu menikah dengan Z? Seolah membenarkan apa yang terjadi, tanya Fanya. Aku menikahi Z karena tidak ingin Z ikut mendapatkan hukuman yang seharusnya tidak didapatkannya, jawab Abian. Itu berarti kamu punya hubungan dengan Z, sahut laki yang langsung menebak dengan menatap Abian. Tidak Pak. Sahut Abian yang membantah tuduhan sang papa. Tidak mempunyai hubungan dengan Z. Tapi kamu terus bersamanya. Yang padahal di sana ada Shira. Tidak ada hubungan dengannya. Kamu mengajaknya ke rumah kita. Tidak ada hubungan dengannya. Kamu menggantikan hukuman Z bahkan menikahinya.
Bagaimana dengan semua itu Abian? Tanya Laki. Pak, aku tidak terlalu bersama Z dan aku membawa Z ke rumah kita. Karena aku sudah berjanji pada Z dan di rumah itu kami hanya berteduh, jelas Abian yang berusaha untuk meyakinkan orang tuanya. Abian, papa ingin tanya sama kamu. Kamu sadar tidak jika Shira itu calon istri kamu? Tanya Laki. Aku sadar Pak, sahut Abian. Jika kamu sadar, lalu kenapa kamu bisa-bisanya bersama Z lebih fokus pada Z saat di sana ketimbang dengan Shira? Bahkan kamu tidak peduli pada Shira, tegas Laki. Shira menceritakan semuanya kepada mama dan papa tentang sikap kamu yang sangat berlebihan, sahut Fanya menambahi. Abian terdiam yang tidak punya jawaban apa-apa. Abian, kamu tidak menyukai keduanya kan? Tebak Laki lagi. Apa maksud papa? Tanya Abian. Dari yang semua yang terjadi, terlepas itu fitnah atau tidak, kamu dan Z tampak sangat dekat dan hal yang kamu lakukan tidak mungkin. Jika kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan Z, tidak ada perasaan apa-apa pada Z, ucap Laki yang menarik kesimpulan dari apa yang terjadi pada putranya itu. Diamnya kamu memperlihatkan kamu adalah laki-laki yang pelin-pelan, sahut Fanya. Tapi apapun itu, kamu dan Z sudah menikah dan prioritas kamu bukan pada Shira. Tapi Z, kamu mengerti hukum pernikahan dan papa hanya berharap kamu bertanggung jawab dengan semua keputusan yang kamu ambil sendiri dan masalah kita dengan keluarga Shira. Tidak tahu seperti apa, jika ditanya kecewa pasti papa dan mama kecewa dengan kamu dan bahkan keluarga Shira pasti marah dengan kita. Tetapi inilah yang terjadi dan apa yang sudah terlanjur terjadi itu yang diperbaiki bukan hal lain, ucap Danu dengan penuh penegasan dan penekanan yang berbicara pada Abian. Abian hanya menghela napasnya yang tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia diam dan tidak bisa berkata-kata. Mungkin memang benar tebakan orang tuanya. Jika hatinya juga dalam masalah. Z berada di dalam kamar yang berbaring miring di atas ranjang dengan wajah sendu Z bahkan air matanya yang disekanya. Krek, Ashifa membuka pintu kamar dan melihat Z yang semenjak pulang dari desa tidak keluar kamar dan hanya menjadi pendiam. Ashifa menghela napasnya dan langsung menghampiri Z dengan duduk di samping Z dengan mengusap bahu Z. Ada apa Kak Ashifa? Tanya Z dengan suaranya yang terlihat selesai menangis. Ada Kak Abian dan keluarganya di bawah. Ayo kamu temui mereka, jawab Ashifa yang ingin menyampaikan hal itu. Apa lagi yang ingin dilakukannya? Bicara seenaknya dan bertindak seenaknya, batin Z. Ayo Z, jangan dibiarkan mereka menunggu terlalu lama, ucap Ashifa. Iya Kak, kakak duluan saja nanti Z akan menyusul, ucap Z. Baiklah, aku keluar dulu, ucap Ashifa yang langsung pergi dan membiarkan Z yang mungkin siap-siap dulu sebelum menemui keluarganya dari suaminya. Fanya, Laki, Abian, berhadapan dengan Sander, Sofia, Rafa dan Ashifa. Terlihat sangat canggung dan belum ada pembahasan sama sekali dan yang mereka tunggu akhirnya datang yang siapa lagi jika bukan Z yang sebelum turun dia memberi polesan makeup pada wajahnya agar tidak terlihat sembab karena seharian menangis dalam diam. Ayo Z, duduklah, sahut Sofia. Z pun langsung duduk di samping Ashifa yang berhadapan dengan Abian dan lagi-lagi mereka berdua seperti orang asing. Bahkan tidak saling menegur. Ini pertama kalinya keluarga kita saling bertemu Pak Sander, ucap Laki. Benar Pak Laki, sahut Sander. Kami sangat mengenal dekat Ashifa dan juga mengenal Rafa saat pertama kali berada di New Zealand dan untuk Pak Sander sendiri pasti sangat dikenal. Dan suatu kehormatan bagi saya bertemu Pak Sander, ucap Laki. Terima kasih, keluarga kami juga sangat terhormat bisa bertemu dengan keluarga kalian semua, ucap Sander. Kami juga sempat mengenal Z, sahut Fanya. Alhamdulillah jika memang ternyata kita sudah saling tahu dan sekarang bisa saling mengenal, sahut Sofia. Benar sekali dan untuk tujuan kami datang kemari. Memohon maaf atas apa yang terjadi. Memohon maaf dengan Abian yang sudah membawa putri Bapak dan menciptakan masalah besar. Desa itu adalah desa kampung halaman kami dan kami sangat merasa bersalah dengan tamu yang datang namun mendapatkan ketidaknyamanan di sana. Jadi kami atas keluarga Abian sangat memohon maaf, sahut Laki dengan bijaksana yang memohon maaf. Semua tidak sepenuhnya kesalahan dari Abian. Dan kita saling mempercayai saja dan percaya pada anak-anak.
Kami juga mengenal putri kami seperti apa dan juga pasti kalian juga tahu Abian dan semua ini hanya terlepas dari fitnah yang tidak bisa dibuktikan, ucap Sander. Pak Sander benar, kita saling mengetahui putra-putri kita dan mereka sudah menikah dan tidak ada yang disesalkan dan mungkin ini sudah yang terbaik, sahut Fanya. Lalu bagaimana dengan pernikahan ini? Tanya Sofia. Abian bicaralah, ucap Fanya memberi kesempatan untuk putrinya bicara. Aku dan Z sudah menikah secara sah. Pernikahan bukan hal yang main-main yang bisa dihentikan begitu saja. Karena aku sudah menikahinya, aku akan menjadi suami dan imam yang baik untuk Z. Karena dia sudah menjadi tanggung jawabku, ucap Abian. Ashifa, Rafa sama-sama serentak menghela napas yang artinya tidak ada masalah dengan pernikahan Z dan Abian. Tetapi raut wajah Z tampak datar saja. Mungkin Z sangat meragukan Abian. Sangat terlihat jelas wajah Abian penuh rekanan dengan status baru itu. Bersambung 159. Alhamdulillah jika memang tidak ada permasalahan untuk pernikahan kalian berdua. Keluarga kami sangat berterima kasih dengan kebijakan kamu Abian, sahut Sander yang merasa lega. Z, kamu sendiri bagaimana Z? Apa kamu keberatan atau bermasalah dengan pernikahan kamu dan Abian? Tanya Fanya yang sejak tadi tidak mendengar tanggapan Z. Z melihat ke orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga melihat Abian yang sama sekali tidak melihat dirinya. Apa kamu keberatan Z? Tanya Sofia. Semuanya sudah terlanjur dan tidak ada yang bisa berubah, jawab Z yang lagi-lagi membuat napas mereka kembali lega. Tapi Abian, Z ini masih kuliah. Apa permasalahan itu tidak akan memberatkan apa-apa? Dan masalah pernikahan juga Z pasti tidak tahu apa-apa. Karena Z ini juga anaknya manja dan tante takut kalian berdua tidak bisa menyatukannya diri kalian, ucap Sofia yang harus terang-terangan mengatakan bagaimana putrinya. Karena dia juga tidak mau orang lain akan kecewa. Kamu harus tahu Abian, Z bangunnya juga suka siang, malas kuliah, tidak bisa memasak dan mengurus rumah apalagi. Karena Z kamar saja tidak bisa diurusnya. Jadi untuk menjadi seorang istri Z ini masih sangat jauh, ucap Sofia begitu jujurnya. Mama apa-apaan sih bikin malu aja. Apa harus Mama menceritakan semuanya? Kalau begitu orang tuanya Kak Abian juga tidak akan suka padaku, batin Z yang bingung wajahnya yang akan ditaruh di mana. Mama, semua itu perlu belajar dan jika menjadi istri Z akan belajar pelan-pelan. Ashifa juga dulu seperti itu, sahut Ashifa yang paling membantu Z dari rasa malu. Benar kata Ashifa Mbak, tidak ada masalah untuk hal itu dan Z bisa belajar dan lagian yang paling penting adalah Abian yang bisa membimbing Z dengan baik, sahut Fanya yang kelihatannya santai mendengarkan kekurangan dari menantunya itu. Saya sebagai suaminya yang akan menuntun Z dan itu sudah kewajiban saya dan iya Z juga akan tinggal bersama-sama saya, sahut Abian yang membuat Z terkejut dengan melihat Abian serius. Apa maksud Kak Abian? Tanya Z. Kita sudah menikah dan seharusnya tinggal bersama bukan? Ucap Abian. Z, tante dan om ada rumah di Jakarta dan kami berdua ini lebih sering menghabiskan waktu di New Zealand ketimbang di Indonesia. Jadi kamu sama Abian bisa menempati rumah itu. Jangan khawatir ada juga pekerja di rumah itu. Jadi sama saja seperti biasa. Meski menjadi istri tidak harus kamu melayani keperluan Abian. Kamu bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan dan ingat jangan memaksakan diri, ucap Fanya. Mungkin karena Z putri kami yang terakhir. Jadi dia sangat kaget, jika sangat cepat berpisah dari orang tuanya. Jadi untuk beberapa hari ini alangkah baiknya Abian kamu tinggal di rumah kami dulu sampai Z siap untuk tinggal bersama kamu di tempat lain, sahut Sander yang mengambil solusi. Tidak masalah Abian, Z masih sangat muda, dia wajar seperti itu. Kamu tinggallah bersama keluarganya untuk sementara waktu saja, sahut laki yang setuju. Maaf tapi saya tidak bisa. Saya datang kemari membawa orang tua saya yang pasti untuk menjemput Z dan jika masih belum siap. Lalu untuk apa adanya penyesuaian? Sahut Abian dengan tegas yang membuat semuanya terdiam dengan saling melihat yang pasti sama-sama bingung dengan apa yang harus dilakukan mereka. Z juga pasti berat jika harus tinggal bersama Abian. Z, kamu istriku dan sudah seharusnya kamu mengikuti suamimu dan bukan malah ada kata-kata tidak siap, ucap Abian menegaskan membuat Z menelan salivannya yang terdiam dan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi.
Keputusan akhirnya diputuskan dan Ze pun tinggal bersama Abian. Hari di mana Abian membawa orang tuanya. Hari itu juga tanpa ada senggang waktu Ze keluar dari rumah orang tuanya dan ikut ke rumah Abian, dan barusan saja Ashifa dan Rafa mengantarkan adiknya ke rumah suaminya. Sebagai kakak pasti berat bagi Rafa membiarkan adiknya tinggal bersama pria yang baru menikahinya. Sangat terbukti Rafa yang sejak tadi menyetir terlihat murung yang mempunyai banyak beban pikiran. "Kak Rafa," tegur Ashifa memegang tangan suaminya. Ashifa menjawab dengan deheman saja. "Kak Rafa baik-baik aja?" tanya Ashifa. "Hanya kepikiran Ze saja. Aku tidak tahu apa dia bisa menghadapi kehidupannya yang baru atau tidak," jawab Rafa dengan jujur. Ashifa yakin Ze pasti bisa dan tadi Ashifa sudah mengatakan pada Ze kalau ada apa-apa langsung kabari Ashifa. Jadi Kak Rafa tidak perlu khawatir. Karena Ashifa yakin Ze akan baik-baik saja, ucap Ashifa. "Iya, aku harus percaya. Jika Ze akan baik-baik saja. Aku hanya sedikit khawatir Ashifa. Karena pernikahan mereka yang seperti itu," ucap Rafa. "Kita tidak tahu Kak Abian. Bagaimana jodoh itu memberi takdir dan mungkin ini jodohnya. Jalannya mungkin seperti ini. Tetapi ini pasti sudah yang terbaik. Allah sudah membuat skenarionya dan Ashifa yakin semuanya akan baik-baik saja," ucap Ashifa yang berbicara sangat lembut yang membuat Rafa merasa tenang. "Iya, kamu benar. Kita serahkan saja pada Sang Maha Cipta. Makasih ya, kamu selalu membuat hatiku tenang," ucap Rafa. "Jadi Kak Rafa sudah tenang?" tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu Ashifa boleh minta sesuatu tidak?" tanya Ashifa. "Apa itu? Kamu tumben sekali meminta sampai membuatku kaget," ucap Rafa. "Tidak banyak kok," ucap Ashifa. "Baiklah, katakan apa yang kamu mau," tanya Abian. "Ashifa tiba-tiba ingin barbekue," jawab Ashifa. "Hanya itu?" tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. "Baiklah, tetapi jangan banyak-banyak ya. Soalnya makan daging banyak nanti takutnya babynya kenapa-kenapa," ucap Rafa dengan khawatir. "Iya Kak Rafa," jawab Ashifa yang pasti sudah tahu. "Kalau begitu kita cari restorannya sekarang," ucap Rafa. "Kita beli bahannya saja." Sialnya Ashifa barbekuenya di teras kamar, sembari melihat bintang yang indah dan hanya berdua dengan Kak Rafa, ucap Ashifa. "Hanya berdua saja?" tanya Rafa memastikan. Ashifa menganggukkan kepalanya. "Baiklah sayang, kalau begitu. Aku akan menuruti apa yang kamu mau," ucap Rafa. Kak Rafa tidak konsisten. Terkadang manggil Ashifa, terkadang manggil sayang, ucap Ashifa. Membuat Rafa tersenyum. "Jadi mau dipanggil apa?" tanya Rafa. "Ya jangan beda, kalau sayang ya sayang, kalau nama ya nama," ucap Ashifa. "Baiklah, aku panggil saja sayang." "Kamu suka?" tanya Rafa. Ashifa suka sangat indah dan manis. "Tetapi Kak Rafa manggil sayangnya hanya kita berdua saja ya. Jangan kalau ada orang lain panggil Ashifa sayang," ucap Ashifa. "Kenapa?" tanya Rafa. "Ashifa malu," ucap Ashifa yang membuat Rafa bertambah gemas dengan istrinya itu. "Kenapa harus malu? Kita kan suami istri dan banyak kok suami istri yang saling memanggil seperti itu," ucap Rafa. "Tetapi tetap aja Ashifa malu," jawab Ashifa. "Baiklah sayang, aku hanya memanggil panggilan cinta itu. Saat kita berdua saja," ucap Rafa membuat Ashifa mengangguk-angguk dengan tersenyum. "Makasih Kak Rafa," ucap Ashifa. "Sama-sama sayang," sahut Rafa yang memberikan pipinya pada Ashifa dan Ashifa yang mengerti langsung mencium pipi Rafa. Namun Rafa jahil dengan mengarahkan bibirnya yang akhirnya Ashifa mengecup bibit suaminya. "Kak Rafa lagi nyetir, fokus," ucap Ashifa mengingatkan. Rafa hanya tersenyum saja dengan manjanya istrinya yang membuatnya bahagia. Bersambung, atur nuhun.